Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farid Hambali. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah multimedia. Oke, yang pertama adalah pembuatan skrip atau naskah film. Proses pembuatan naskah film dimulai dengan pengembangan ide cerita yang menarik, diikuti oleh penelitian jika diperlukan untuk memastikan keakuratan informasi. Setelah itu, tetapkan tujuan cerita dan pilih struktur seperti 3 AKT. Identifikasi karakter utama dan pendukung. Kemudian buat outline atau treatment yang merinci alur cerita. Saat menulis naskah, gunakan format industri dan fokus pada pengembangan dialog yang alami. Sertakan deskripsi visual untuk membangun adegan dan tentukan setting waktu serta tempat yang tepat dengan jelas. Selanjutnya, pembuatan storyboard. Pembuatan storyboard dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap naskah film, membagi cerita menjadi adegan-adegan dan menentukan komposisi visual untuk setiap frame. Dalam sketsa sederhana, gambarlah adegan dengan memperhatikan ekspresi karakter, gerakan kamera, dan elemen visual utama. Pastikan kontinuitas dan alur cerita terjaga. Tambahkan catatan teknis dan jika perlu beri warna untuk menyoroti suasana. Setelah revisi dan umpan balik, hasilkan versi final storyboard sebagai panduan visual efektif untuk tim produksi selama proses produksi film. Next, ada Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak pengeditan video profesional yang mendominasi industri dengan antarmuka intuitif dan panel proyek, sumber dan pengaturan waktu yang memudahkan manajemen dan pengeditan media. Dengan fitur-fitur canggih seperti timeline yang kuat, efek visual dan transisi, alat koreksi warna, Lumetri, dan editor audio terintegrasi, Premiere Pro memungkinkan pengguna untuk membuat proyek dengan kualitas visual dan audio yang tinggi. Next, ada image dan text animation. Teori animasi gambar dan teks melibatkan penerapan prinsip dasar animasi seperti timing dan easing, serta strategi storyboard dan pemetaan gerakan untuk menciptakan gerakan visual yang dinamis. Penting untuk menjaga keseimbangan dan kesesuaian antara gambar dan teks, mempertimbangkan prinsip hierarki visual, dan merancang transisi yang kreatif untuk meningkatkan daya tarik visual. Pemilihan gambar, teks, dan font yang tepat, bersama dengan pertimbangan audiens dan pengujian yang cermat, memainkan peran kunci dalam mencapai animasi yang efektif. Next, yang terakhir ada editing green screen. Teori editing green screen melibatkan serangkaian prinsip dasar, mulai dari pencahayaan yang merata pada layar hijau hingga penggunaan efek kunci chroma untuk memisahkan objek atau talenta dari latar belakang. Pemilihan latar belakang yang sesuai, pengelolaan spill color, dan penyesuaian visual termasuk dalam langkah-langkah penting untuk mencapai komposisi yang menyatu dan alami. Kesabaran dalam pencobaan diperlukan karena editing green screen sering melibatkan penyesuaian yang cepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.